Assalamualaikum Sobat Tanam. Merintis kegiatan menanam di dalam pot, tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya. Selain yang paling utama, tentunya adalah media tanah. Nah, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah media tanam itu sendiri. Selain tanah, saya menggunakan juga sekam bakar yang telah difermentasi. Ada pula sekam yang tidak dibakar atau bahkan yang tidak difermentasi, tergantung kebutuhannya. Selain itu, ada pula penggunaan arang, kokopit atau sabuk kelapa, serta batang pakis yang biasa diperuntukkan untuk tanaman khusus seperti anggrek. Kemudian wadahnya. Wadahnya di sini ada berbagai macam juga yang bisa dipilih seperti pot plastik dengan berbagai macam ukuran, atau yang murah dan banyak bisa digunakan dalam jumlah banyak itu adalah polybag dengan berbagai ukuran juga, dari yang kecil seperti ini ataupun yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar, tergantung dari jenis tanamannya. Atau menggunakan planter bag, yaitu wadah yang lebih populer dan bagus untuk tanaman, tetapi memiliki harga yang jauh lebih mahal untuk per picisnya. Opsionalnya ini adalah jaring buah yang biasa digunakan untuk membungkus buah khusus untuk tabulam pot atau tanam buah dalam pot, tetapi ini opsional saja. Adapun perlengkapan dan peralatan lainnya yang perlu dipersiapkan adalah sprayer ukuran 2 liter. Ini biasa digunakan untuk penyemprotan pada tanaman, baik berupa air ataupun pemupukan dan pemberantasan hama dengan pestisida. Untuk skala kecil bisa menggunakan sprayer yang berukuran kecil juga, ini 500 ml, guna menghemat penggunaan pupuk atau pestisida. Nah, ini peralatan lainnya, yaitu satu set alat menanam berupa sekop kecil, garpu tanah, dan gunting. Gunting di sini yang baiknya adalah gunting dahan, tetapi jika tanamannya relatif kecil bisa menggunakan gunting biasa. Ini bisa kalian dapatkan di toko pertanian atau online shop dengan harga yang murah. Nah, kita masuk di bagian pemupukan. Pupuk yang paling standar yang biasa digunakan yaitu pupuk organik berupa kompos yang merupakan fermentasi pembusukan tanaman atau daun-daun yang telah layu, atau yang paling gampang sisa membelinya di toko pertanian dengan harga yang murah dengan ukuran seperti ini. Biasa juga menggunakan kotoran hewan atau kotoran kambing yang telah difermentasi sebelumnya. Jika menggunakan
pupuk anorganik atau pupuk kimia, ada juga berbagai macam pilihannya. Seperti yang pertama ini adalah pupuk gandasil B dan D. Kedua jenis ini berbeda fungsinya dan harganya sendiri ini lumayan murah dengan ukuran kecil, karena skala untuk tanaman di sisi rumah saja ini sudah cukup untuk beberapa pemakaian. Gandasil B sendiri itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas buah dari tanaman. Aturannya bisa dilihat di bagian belakang dari kemasannya. Sementara untuk gandasil D ini berfungsi pada daun, cocok untuk tanaman-tanaman yang memiliki daun yang indah seperti aglonema dan sejenisnya. Berikutnya ini adalah pupuk sejuta umat, yaitu pupuk NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Perbandingan yang paling umum digunakan adalah NPK 16-16-16. Ini fungsi utamanya adalah untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, tetapi penggunaannya harus mengikuti saran yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah pupuk MKP, monokalium fosfat. Ini stoknya yang saya punya sudah sedikit dan biasa diaplikasikan bersama dengan pupuk ini, KNO3 putih. Nah, kedua pupuk ini fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas bunga dan mencegah kerontokan pada bunga sehingga berhasil dalam proses pembuahan, khusus untuk tanaman-tanaman berbuah. Harganya juga lumayan untuk setengah kilonya. Nah, ini KCL. KCL ini fungsinya hampir tidak jauh berbeda dengan KNO3 tadi, tetapi KCL ini sensitif terhadap beberapa tanaman, sehingga alternatifnya tadi itu menggunakan KNO3. Tetapi untuk tanaman yang cocok dengan KCL, ini juga fungsinya jauh lebih baik. Nah, ini adalah kapur dolomit, yaitu untuk mengatur tingkat keasaman tanah. Terkadang tanah itu dalam keadaan terlalu asam ataupun terlalu berair. Biasa pada saat musim hujan, permukaan tanah kita bisa taburi dengan kapur dolomit ini untuk menetralkannya. Adapun perbedaan pupuk organik dan anorganik bisa kalian baca, tergantung pilihan kalian. Masing-masing punya nilai positif dan negatifnya. Selanjutnya kita beralih ke untuk pemberantasan hama. Paling umum adalah furadan. Furadan ini penggunaannya dengan menaburkannya ke media tanam dalam jumlah sedikit. Ini lumayan beracun ya, jadi setelah menggunakannya atau pada saat penggunaannya bisa menggunakan sarung tangan dan mencuci tangan setelah pemakaian. Ampuh terhadap insektisida, nematisida atau cacing-cacing dan keong-keong kecil. Nah, ini adalah insektisida kimia yang paling umum digunakan, yaitu decis dan antrakol.
Decis ini, yang berbotol kecil, ampuh terhadap serangga-serangga yang mengganggu pada tanaman kita, sementara antrakol dia fokus pada pembasmian jamur. Antrakol ini sejenis fungisida yang bisa membasmi jamur yang menghancurkan atau menyerang akar tanaman. Berikutnya ada vitamin B1 Liquinox. Nah, ini fungsi khususnya adalah untuk menghindarkan stres pada tanaman saat pemindahan media tanam atau yang biasa belanja online tanaman. Ketika tiba, bisa menyiramkannya ke media tanah dari tanaman itu dengan vitamin B1 Liquinox ini. Dosis untuk vitamin B ini sendiri adalah 1 tutup botol yang bagian dalamnya untuk 1 liter air. Berikutnya adalah penggunaan pestisida organik, dan yang paling umum dan paling ampuh adalah minyak mimba atau biasa disebut neem oil. Ini sudah mencakup untuk pemberantasan jamur, serangga, dan tungau. Harganya lumayan mahal tetapi cukup ampuh dan ramah lingkungan. Oke, inilah yang perlu dipersiapkan ketika merintis usaha menanam dalam pot di sisi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.